diskusi tentang pelaksanaan pembelajaran. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat masih bisa berkumpul bersama. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini sekarang adalah bulan Juni, di mana bulan depan itu bulan Juni kita akan mengadakan tahun ajaran baru ya, tahun awal untuk siswa-siswi kita. Jadi kita hari ini perlu mengadakan rapat dan diskusi tentang perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan bulan depan. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran untuk Bapak Ibu guru yang sudah memegang kelas di kelas 1, 2, dan 4, 5, saya yakin sudah paham tentang capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran kalau dalam kurikulum 2013 itu adalah KI atau KD. Jadi CP, disingkat CP itu setara dengan KI dan KD. Jadi apa itu CP? CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap masa pembelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bapak Ibu bisa mencetak capaian pembelajaran yang kemarin sudah saya share. Itu ada 8 mata pelajaran yang ada capaian pembelajarannya, itu bisa dicetak semua, dan guru kelas saya harap bisa mencetak semua. Apakah harus sekarang? Enggak, dengan sekarang sibuk rapor, jadi nanti pada saat anak-anak libur sekolah bisa dicicil, jadi nggak harus sekarang, cuman kita rencanakan sekarang. Itu capaian pembelajarannya per mata pelajaran lengkap dari fase A sampai SMA. Untuk di SD itu ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik. Ini juga harus dilakukan pada saat awal pembelajaran di bulan Juli, dengan nanti desain sendiri asesmen diagnostiknya seperti apa untuk mengetahui kemampuan awal murid, untuk mengetahui kemampuan awal murid. Nah, kalau di sini di kementerian itu asesmen diagnostik itu dibagi menjadi 2, asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang kognitif ini asesmennya berupa pengetahuan umum, mata pelajaran itu. Kita lihat bersama-sama. Ini contoh asesmen diagnostik kognitif, jadi berupa mapel. Ini matematika, kalau bahasa Indonesia apa? Misalnya kalau bahasa Indonesia bisa tidak melihat ganda atau melihat gambar-gambar, mengisi tabel dan sebagainya. Jadi kemampuan ini tujuan asesmen diagnostiknya. Dan non kognitif nanti bisa bisa baca sendiri nanti ya, bisa saya share ya. Yang penting disiapkan nanti di awal pembelajaran baru untuk 2 asesmen. Kalau untuk yang asesmen diagnostik non kognitif itu bisa dilakukan untuk menggali hal-hal kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi menggali hal-hal intern yang di dalam diri siswa. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham semuanya. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang asesmen diagnostik ini. Nanti bisa bisa kerja sama Kak Fase, Kak Papa.
Sebenarnya bisa tanya ke guru yang di kelas sebelumnya, bisa juga melihat hasil rapor, apa lagi? Tanya jawab dengan murid juga, dengan wali murid juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengetahui latar belakang siswa dan tujuan awal siswa. Kemudian untuk modul ajar, nah, kalau untuk modul ajar ini ada 3 dari sebenarnya dari kementerian itu seperti yang saya ucapkan tadi, ada 3 pilihan untuk modul ajar ini. Jenengan bisa ngambil modul ajar dari PMM, jenengan bisa ngambil dari PMM tapi kemudian dimodifikasi. Yang ketiga, jenengan bisa membuat sendiri. Nah, di mana PMM ini khusus guru yang sudah memiliki belajar IT ya. Untuk guru yang belum punya belajar IT itu bisa gabung dengan guru yang lain. Jadi bisa buka PMM, kemudian ke perangkat ajar. Perangkat ajar ini sudah ternyata modul ajar. Pilih fasenya, misalkan fase A dengan pada kelas 1 atau kelas 2 dicentang, kemudian dipilih, cari mata pelajarannya, misal bahasa Indonesia, pilih mapel, kemudian tampilkan hasil. Nah di sini bisa dilihat ini kelas 1, kelas 2, jadi jangan asal download dilihat dulu dan disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Itu apa harus dicoba semua atau sementara satu bab dulu? Boleh untuk bulan Juli bisa 1 bab dulu per mata pelajaran. Kalau mau melengkapi 1 semester nggak apa-apa, tapi saya kira per bab aja. Takutnya nanti bulan depannya bab keduanya kelihatan modul yang lebih sesuai, kan? Sia-sia modul yang itu untuk yang modul. Kemudian yang selanjutnya modul proyek B5. Nah ini yang sebenarnya saya pun belum paham banget ya tentang modul proyek ini. Untuk modul proyek B5 ini sesuai dengan program belajar Pancasila ada 6 tema yang bisa kita pilih. Yang punya kebebasan mutlak itu ya kelas 1 ya dari kelas 4, dulu kelas 1 dan kelas 4 bisa memilih dari 6 tema. Kalau sudah di kelas 3 dan di kelas 6 ya melanjutkan sisanya tinggal 2 tema saja yang bisa dipilih. Karena dalam kelas 1, 2, 3 itu harus sudah diselesaikan 6 tema. Kelas 3, 4, 5 juga harus selesai 6 tema. Untuk tema apa yang bisa dipilih, jangan cek aja raportnya. Di rapor kelas 1 semester 1, 2, kelas 2 semester 1, 2 apa yang sudah diselesaikan. Jadi di kelas 3 nanti tinggal pilih 2 ya, sisa 2 tema yang belum. Kalau bisa modul proyek ini sebenarnya nggak usah terlalu yang rumit. Cari juga di PMM apa mau bikin sendiri juga bisa diunggah di PMM, jadi bisa didownload oleh guru seluruh Indonesia. Nah untuk modul proyeknya ini saya tidak akan meminta semua guru untuk menjelaskan, yang sudah siap saja, monggo modul proyeknya itu dibacakan temanya dulu apa, judulnya apa, kemudian langkah-langkah kegiatannya seperti apa, supaya nanti pada saat pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan kalau hampir bersamaan temanya bisa kita laksanakan bareng-bareng, jadi bisa rapi kegiatannya. Seperti apa itu yang Meli sama Bu Ida yang buat kain itu rame itu apa ya? Aktifkan siswa. Monggo siapa dulu yang mau menjelaskan proyek yang dipilih. Nah, ini pakai ini mungkin di sini tidak apa-apa. Di sini terima kasih ya untuk kesempatannya. Di sini saya selaku guru kelas 3 untuk tahun ajaran baru, di sini saya mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi sebelumnya saya sudah tanya ke guru kelas 2 tema apa yang sudah diambil.
dan kebetulan bangunan jiwa dan raganya ini belum diambil Bu, jadi saya pilih ini karena menurut saya cocok untuk kelas rendah dan tidak terlalu tinggi juga. Mereka juga bisa membawa alat dan bahannya itu bisa dari rumah, tidak perlu beli jauh-jauh Bu. Di sini saya pakai produknya Sebayu. Sebayu itu seperti sayur-sayuran Bu, seperti makanan sehat. Jadi awalnya mereka itu bisa dikenalkan dulu sama saya tentang makanan sehat itu seperti apa gitu. Kemudian saya kenalkan ini loh, kan banyak sekarang anak yang membawa bekal tapi orang tuanya itu memberikan makanan yang siap saji seperti nugget, mie gitu. Jadi saya kenalkan kalau memang itu kalau terlalu sering itu tidak sehat Bu. Yang sehat itu ya seperti tempe, tahu, dan sayur-sayuran. Dan supaya mereka itu lebih suka makan sayuran, terutama gurunya juga. Ya, nanti mereka bisa membawa bekal pada saat biasanya kelima itu kan hari Sabtu Bu. Jadi mereka bisa membawa bekal, ditunjukkan makanan sehatnya, kemudian menyebutkan nutrisi yang ada di dalam makanannya itu apa. Kemudian cara pengolahan makanan juga nanti untuk pertemuan selanjutnya, manfaat makanan sehatnya itu seperti apa. Nanti ada juga di pertemuan selanjutnya seperti market itu. Jadi nanti ya mereka membawa dari rumah seperti bawa terong, bawa sayur-sayuran itu lah, jadi seperti jual beli lah Bu di sana. Jadi apa Sebayu Bu itu kan masuk dunia jiwa raga ya. Barulah jiwa dan raganya. Jadi lanjutan juga masuk sini. Mungkin itu aja juga Bu. Terima kasih. Kebetulan ada dokumen Sebayu. Apa tadi namanya? Sebayu sehat badan karena sayur. Oh, sehat badan karena sayur. Jadi tanaman sayuran ini ya, sayuran lokal atau ternyata masuk juga ke tema bangun jiwa dan raga. Monggo selanjutnya siapa dulu? Sudah janji aja. Itu Ida. Jiwaku untuk isi tepat, jiwaku kuat. Kenapa saya memilih tema ini Bu, bangunan jiwa dan raganya dan proyeknya isi tepat jiwaku kuat? Karena kita tahu kita banyak ada perjuangan ya Bu ya. Nah di sini fokusnya adalah anak-anak bisa memilih jajanan yang sehat ya. Jadi mereka tidaknya makan junk food. Kalau sekarang kan kalau kontennya junk food ya Bu ya, jajanan yang tidak sehat. Di sana anak-anak kita praktekkan memilih jajanan yang sehat, jajanan yang mengandung vitamin, kemudian nutrisi yang sehat buat mereka. Jadi nggak harus kilo, cuma oleh hari itu. Prakteknya di sana. Ada marketnya juga nggak? Ada Bu, ada yang oke, tidak apa-apa kita harus jajanan kita harus pada anak-anak itu. Akhirnya bisa memilih nutrisi dan tangan berbeda. Bu Ika dari depan sini deh. Terima kasih Bu Fatia. Kebetulan kelas 6 ini kan memang untuk kurikulum merdeka masih baru. Jadinya saya juga belajar dan juga bertanya kepada guru kelas 4-5 sehingga melanjutkan. Maka mode proyek yang saya ambil ini yang saya lanjutkan yang belum, yaitu rekayasa dan teknologi keamanan. Kemudian topik yang saya ambil di sini itu saya singkat menjadi Gotista, jadi penyiraman tanaman otomatis dari botol plastik. Penyiraman
tanaman otomatis dari botol plastik. Kita Potista. Botol tanaman otomatis. Jadi ini untuk fasenya Bu, fase C kelas 5. Kemudian nanti media yang saya gunakan sebelum saya membuat medianya, di situ nanti ada target yang memang harus dicapai untuk proyek ini, yaitu yang pertama nantinya saya akan membiasakan siswa itu untuk menunjukkan rasa syukur dan terbiasa berperilaku ramah terhadap lingkungan alam. Karena kebanyakan memang dari botol plastik itu kan sering dibuang-buang. Jadi maka dari situ akan saya buat siswa itu untuk mengumpulkan kemudian kita buat produk yang namanya Batista tadi, yang memang plastik dari botol plastik. Kemudian untuk bahan yang digunakan sebenarnya sederhana banget, simple. Jadi sini botol plastik, kemudian ada bambu yang untuk letak berdirinya, kemudian kita lubangi tutupnya, kemudian cotton bud, ya. Jadi pada saat prosesnya itu kita buat dulu botolnya, kemudian kita taruh di atas tanaman dengan frame ya bambu. Kemudian pada saat kita mau nyiram, maka cotton bud dilepas. Jadi pada saat sudah selesai kita vegetasi. Jadi ini menggunakan tanaman yang ada di pot sementara gitu. Itu tuh kemudian nanti pada saat proses pembelajaran itu jelas kita melakukan asesmen diagnostik yang disampaikan bahasa tadi. Jadi asesmen diagnostik itu nanti jelasnya banyak sekali cara dilakukan. Cuma di sini saya terapkan itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara belajar. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu nanti ada dua yang belajar, yaitu visual, audio sama kinestetik. Kalau yang visual, jelas mereka akan membuat sebuah gambar bagaimana proses pembuatan sehingga nanti terjadi produk yang bisa dihasilkan mereka yang berhubungan dengan tanaman yang diimpor. Kemudian kalau audio, jelas kita itu menggunakan PowerPoint atau video prosesnya bagaimana. Kalau yang kinestetik itu biasanya saya arahkan nanti langsung membuat. Saya rasa itu Bu, sementara karena memang kelasnya masih belum ya, masih bahan ini. Oke, terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 dan kelas 6, gurunya nanti tanggal 19 dan tanggal 20 itu ada bimtek khusus kelas 3 dan kelas 6 karena memang baru dilakukan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Monggo selanjutnya, mungkin yang sudah ini apa dulu? Belum ya? Belum enggak? Enggak. Belum enggak? Enggak, belum. Ya apa? Dari hasil diskusi dengan guru kelas 1, kami memang harus tema yang sama diambil, yaitu 1 dan 4. Saya, Bu dan Bu Anis memilih kearifan lokal untuk semester 1, kewirausahaan untuk semester 2. Jadi di Prota T5 sudah dipetakan semester 1 kearifan lokal 90 JT dan kewirausahaan 90 JT dengan pelaksanaan tiap minggu 5 JT. Jadi kearifan lokal ini ya. Kearifan lokal. Judulnya? Judul proyeknya Indahnya Keberagaman. Judul proyek ini, modul ini saya download tuh, jadi saya menerapkan ATM, ambil tiru modifikasi. Saya ambil tema ini karena saya merasa banyak orang Jawa yang tidak Jawani, banyak orang Madura juga tidak tahu Maduranya. Jadi saya rasa perlu juga mengambil tema ini dan dengan kegiatan proyek keberagaman. Untuk dimensi yang dinilai itu, jadi nanti muaranya di rapor ada 3 dimensi yang dinilai: berkebinekaan global, kreatif, dan gotong royong dari proyek ini. Terus untuk kegiatannya ada 10 aktivitas dalam satu proyek. Jadi nanti di tahap pengenalan proyek ini anak-anak diajak untuk menonton video tentang keberagaman,
anak-anak diajak membuat peta konsep tentang keberagaman itu bentuknya apa saja, terus bagaimana sikap yang perlu dilakukan anak-anak dalam menyikapi keberagaman di sekitarnya. Nanti puncak aksinya, anak-anak akan diminta berkelompok membentuk senam irama dengan iringan lagu daerah. Nanti saya minta untuk lagu daerah yang sekitar, jadi jangan sampai di luar Pulau Jawa, kalau bisa Jawa Timur. Jadi lebih berkelompok, dan nanti di akhir semester kalau memang tidak memungkinkan akan ditampilkan di akhir tahun, jadi gelar karya bu, tampilkan senam irama berkelompok dengan iringan lagu tradisional. Itu aja bu. Ya. Jadi ada yang tentang sayuran, tentang nutrisi, tentang botol plastik dan indahnya keberagaman. Semoga ini nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa ditampilkan juga nanti hasilnya pada saat panen karya. Untuk selanjutnya monggo dipirsani ini jadwal pelajaran. Ini saya kemarin membuat jadwal pelajaran dan kesimpulan saya itu membuat jadwal pelajaran itu susah dan rumit. Kenapa kok rumit? Karena kita harus menyesuaikan dengan jumlah IKN. Berapa jam mata pelajaran ini untuk di kelas ini, dan di kelas yang lainnya itu karena tidak sama. Jadi itu saya susah bikinnya itu, agak susah untuk menjadikan P5 di hari Jumat atau Sabtu semua itu susah. Tapi kalau dengan kiranya bisa merubah, monggo. Cuman jangan sampai dikurangi atau ditambahi jumlah jam pelajaran ini mapelnya gitu. Misalkan yang paling banyak untuk bahasa Indonesia itu di kelas 2, kelasnya Pak Bas itu bahasa Indonesia itu ada 7. Iya, 7 jam pelajaran seminggu. Nah itu saya juga repot, P5-nya saya taruh Kamis, saya taruh Sabtu gitu. Itu repot. Kalau memang mau dijadikan Jumat semua atau Sabtu semua, monggo dirubah sendiri, tidak apa-apa. Yang penting jangan berubah jamnya, jangan kurangi pelajarannya juga. Ada juga yang mana ya, seperti kelas 4 ini, satunya mencolok di Jumat P5-nya. Karena kan kalau di kelas 2 itu 7 bahasa Indonesia-nya. Kalau di kelas lain itu ada 6. Karena di kelas 2 tidak ada IPAS, jadi mungkin IPAS-nya masih masuk ke bahasa Indonesia. Monggo diteliti dulu ini jadwal pelajarannya. Kelas 1B ada di baliknya ya, kelas 3 ada di balik sama kelas 5. Silakan. Bu izin tanya. Oke, monggo. Ini Bu, kelas 6 ini kan biasanya mulai dulu itu kan saya training di awal dari Senin Selasa itu matematika. Karena kalau sudah di kelas 20 itu mereka sudah kayaknya hafal. Jadi mungkin nanti saya izin untuk merubah jamnya saja, tapi tidak jumlah. Jadi misalnya matematika ini kan ada di kelas 20 matematis ya Bu ya. Saya taruh di Senin Selasa, jadi saya oper. Boleh silakan juga. Oke, ini yang saya tanya lagi. Terkait dengan ujian kelas 6 nanti, ujian akhir ya, ujian akhir tahunnya, sama ujian sekolah itu IPAS di sini itu kan memang IPA gabungan IPA dengan IPS, tapi di situ tidak ada pembedaan yang definisi, jadi di IPAS sendiri IPS sendiri. Nah nanti apakah nanti di ujian akhirnya nanti itu tetap menggunakan IPAS atau seperti yang tahun kemarin IPA dan IPS? Karena nanti kan kalau misalnya kita diberitahu dulu Bu, ujiannya besok menggunakan IPA dan IPS atau tetap menggunakan IPAS dengan ini, saya tidak bingung. Jadi di awal kalau memang menggunakan IPA dan IPS, maka akan saya udah lagi. Insya Allah nanti ujiannya juga ya IPAS bunyinya, bukan dibedakan. Sama ya, Sama IPAS. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan untuk jadwalnya, monggo. Ini untuk yang kelas 3 sekarang istirahat 2 kali. Ya, karena kelas 3, 4, dan 5 itu total mata pelajarannya jumlah jamnya sama. Kelas 3, 4, 5 itu sama. Yang berbeda kelas 1, kelas 2, kelas 5 di istirahatnya 2 kali juga.
Lo yang lain? Bu kelas 1A nih yang hari Rabu itu pulang jam 10.45. Iya. Oh, enggak sama ya? Enggak tahu. Senin, Selasa, Kamis aja ya. Meskipun Bu Ani 1B itu yang 10.45 Kamis. Oh, Kamis kan. Itu sudah sesuai itu sudah. Saya takutnya kalau sudah sesuai jumlah bahasa Indonesianya 6, matematikanya 4 sudah sesuai. Tapi kalau apa dengan mau nambahin apa belajar baca Biar sama satu anu 4 hari itu. Berarti jadwal pelajarannya aku ya bikin sendiri. Ditambahin sendiri. Ditambahin sendiri. Ada lagi? Ini buat ya, Iya, yang kelas 2 Bu, Kelas 2. dari kamu. Berarti Joka sekarang Pray. 3 jam ya? Kan 4 kali. Potong 4 kali. Bukan. Kalau kali 13 kemarin Joka kan 4 jam. Berarti ya enggak apa-apa. Kalau dulu kan kali 13 Joka itu 4 jam ya, Bu. Ya sekarang 3 jam. Jadi habis istirahat kedua langsung ganti kan kelas 3 jam. Monggo yang lain. Istirahat pertama. Apa? 6 jam. Oke, jadi hanya 3 jam aja. Ada yang lain? Sabut? Lanjut. Nah ini tugasnya guru kelas 1A dan 1B nanti menyiapkan instrumen MPLS. Berapa? Oh, 2 minggu. Saya dulu 1 minggu. Kalau di sini 1 minggu, Nanti dilihat aja baru berani ya. awal kita cuma tapi yang satu MPLS sekolah, kemudian berikutnya diagnostik, asesmen. Iya mungkin ya. Kita lihat judul terbarunya nanti. Yang terpenting siapkan dulu instrumennya untuk apa ya? Asesmennya, entah itu menggambar dengan gambar atau tidak menambahi mata. Yang simpel-simpel yang menunjukkan kreativitas anak. Jumlah nggak apa-apa, yang penting bentuknya benda. Ada apel berapa gitu ya, atau menyebutkan anggota tubuh. Monggo saling kerjasama antara guru 1 dan 1B. Kalau bisa sama ya. Oke. Disiapkan. Nanti pada saat ini Ada Zoom-nya biasanya. Ada Zoom MPLS-nya biasanya. itu yang sudah nonton sini. Banyak sertifikatnya ya. Oh iya. Ada sertifikat tapi baru jenenge. Sampai diparani ulo. Pasta siaga. Udah perlu sertifikat. Wong iki tukang gawe. Monggo yang lain apa lagi? Kasih lali 3 orang itu loh. Disiapin ya. Di Terutama 3 orang. seperti kemarin atau kemarin terserah apa? Maksudnya kan kalau kemarin kan namanya Kalung nama. Kreasi sudah enak. Topi. Atau boleh sini. Ini nggak pakai topi. Atau boleh kayak bros di sini. Boleh. Kreasi. kalau ingin kalau buah-buahan Bu. Terus kita lanjut sudah? Sudah. Ya, sekarang lain-lain. Lain-lain saya ingatkan tentang pengembalian buku paket harus sudah mulai dikembalikan ke guru kelasnya. Kalau tidak ketemu guru kelas akan diberitahu jangan dikembalikan. Saya sudah titip ke Bu Ika, saya sudah titip ke Bu Tati, jangan ada yang mau. Langsung ke guru kelasnya, karena akan ada nomornya dan buku pengembalian sudah saya beri. Buku peminjaman dan pengembalian itu dibawa meskipun tidak kelas. Harus kembali sesuai nomor, ya, sesuai nomor aksen. Kan itu kemarin kesempatannya. Kemudian ini yang tentang kemarin diseminasi tentang keyakinan kelas, ini bukan cuma tugas guru bergerak Bapak Ibu, ini sudah termasuk dalam programnya kurikulum merdeka
Jadi monggo di bulan Juli nanti setiap kelas membuat keyakinan kelas. Ya, harus bukan menjadi video dan diupload. Jadi untuk semester depan disiapkan kapannya itu jadwal persiapannya disiapkan. Boleh jenengan buat video, misalnya aku detik di Google kepala sekolah, silakan bikin video yang di YouTube, saya kasih linknya. Tapi kalau nggak mau bikin video, bisa jenengan masuk di kelas saya saja atau diobservasi secara langsung. Silakan, saya kasih kebebasan. Saya kira langsung aja kamu. Tapi ini upload, ada di kompres, tapi saya minta tolong untuk pada saat observasi, please jenengan ngajar seperti biasa. Nggak perlu kemudian mengada-ada, nggak pernah pakai proyektor, nggak perlu. Kecuali jenengan seminggu sekali pakai proyektor, terus observasi pakai proyektor, nggak apa-apa. Mau pakai apa itu Manila itu sudah bisa. Apa adanya saja, saya lebih senang gitu. Jenengan nggak pakai media apapun, tapi metodenya bagus, pengelompokannya bagus, ya kan? Diferensiasinya bagus, terus alhamdulillah nggak usah itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi seperti jenengan setiap harinya seperti apa? Atau di video itu terjemahan Jawa itu atau pakai ya kayak gitu di belakang itu ya. Kalau temannya yang guru lain yang video kan juga ini ya. Taruh aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi satu sisi. Terus secara langsung saya kasih kebebasan biar jangan merdeka juga gitu. Nggak cuma murid yang merdeka. Kemudian apalagi yang juga dijelaskan. Kalau terkait iklan sertifikat yang di-upload itu yang saya pahami setelah saya baca-baca itu ini tidak apa-apa, tidak harus tahun 2024 dan 2023 tidak apa. Yang penting sertifikat itu belum masuk ke penilaian. Biasanya kalau PNS itu ya berpikir untuk mau naik pangkat itu kan berapa sertifikat, 15 sertifikat itu dikumpulkan. Nah itu kalau sudah dibuat naik pangkat, jadi untuk publiknya harus sertifikat. Nah sama seperti sekarang, misalkan sertifikatnya Bu Meli, Bu Ida yang sekarang kayak kemarin sudah diupload sekarang, ya semester depan nggak boleh diupload lagi. Jadi yang kalau kemarin nggak apa-apa, yang penting belum pernah diupload. Kemudian lupa saya untuk seni, kemarin saya itu baca-baca di situs kementerian, ini kok ada pilihan seni dan atau prakarya. Saya sudah bilang ke Bu Awi, berarti kita boleh ya Bu tidak prakarya. Saya kemudian WA teman ternyata prakarya itu untuk SMP loh. Monggo disepakati seninya itu pakai seni apa seni rupa, musik, tari, teater. Kalau menurut saya biar tidak terlalu rumit ya seni. Tapi kalau jenengan mau mengajarkan teater, monggo dan mau. Seni musik juga nggak apa-apa ya, kalau kelas kerja nggak kotekan itu nggak apa-apa. Alat musik dari sederhana itu. Kalau mau bukan dulu nggak apa-apa. Ya nikah anak beli sendiri. Kalau lupa menurut saya semuanya itu bisa dipakai dari bahan bekas. Jadi kita tidak perlu memberatkan orang tua. Karena selama ini yang saya tahu dengan adanya kurikulum Merdeka P5 ini orang tua itu kayak kabur. Karena selalu mereka melakukan uang. Jadi kalau bisa ya perkataannya buat dia itu. Kalau saya setuju sekali seni rupa. Karena seni rupa itu kan tidak hanya kita fokus ke patung saja. Jadi kayak bahan tadi plastik, kemudian seperti Pak Basika satu dulu mau bikin meja dari galon dan sebagainya kan bisa. Menurut saya itu lebih bisa. Kalau mereka ada guru lain yang mau pakai seni yang lain silakan, tidak apa-apa. Lihat aja nanti sistem penilaiannya juga seperti apa. Untuk sekarang mungkin ya lebih seni rupa aja. Ya seni rupa. Kalau seni tari itu nanti diadakan misalnya mau penampilan ini perusahaan itu juga kan masuk ya. Sudah ada tuh seni tari ya. Terus teater ada kemarin. Musik itu. Lalu yang lain
ditanggapi, ditanyakan monggo. Oh iya, ini dia Mbak Anu adik-adik ini tanya. Nanti ini kita kan jelas sama ini apa namanya cuma baru ya. Dan 1 dan 2 itu cuma perangkatnya itu harus lengkap. Meskipun tidak langsung full gitu kan ya. Itu untuk pembiayaannya bagaimana? Kan ada di sekolah aja. Nanti ya. Kalau mobil itu seperti yang Bu Meli dulu sekarang belum pernah ya, belum pernah pengalaman sama satu ini. Itu kemarin fotokopi ya. Kemarin saya nggak semua Bu, sebagian diberikan sama Surabaya ya Bu ya, sebagian Nah, kalau mobil semua di sekolah apa gak juga? Apa gak bisa fotokopi yang murah ya? Fotokopi yang biasa gitu, bukan fotokopi yang bagus bukan. Boleh. Kalau mau ada yang fotokopi jelas silakan, yang mau fotokopi semua silakan. Kalau di film itu kan mobil itu kan bukan hanya mobil toh Bu ya. Saya juga bilang ini, kalau yang itu kan ada PP, ada buku nilai, ada semuanya itu kan bisa Bu mobil. Sekarang yang pertama itu CP, kemudian itu TP ATP itu. Kalau saya baca di sini sebenarnya protokol itu tidak wajib. Ya, jadi protokol itu bisa sudah dilatih dengan ATP. Soalnya itu kan memang harus ada beberapa dasarnya kita. Kalau memang begini ya tidak apa-apa. Karena sekarang protokol itu mudah. tergantung kebutuhan juga kalau Kalau ATP-nya udah ada di situ ya kita hanya ngasih tanggal aja sebenarnya. Itu bisa dikasih. di situ kan ada 4 poin Bu. Modul ajar, bahan ajar, buku sama modul proyek. Itu harus ada semua per kelas atau bagaimana? Modul proyek. Iya ini loh barusan yang saya di feedback. Kan pilih dulu. Biasanya apa tadi berarti kan menjelaskan modul proyek ya. Itu apa kita harus punya atau cukup modul ajar, ATP gitu aja? Modul proyeknya ya satu itu aja dulu. Itu satu aja. Harus satu. Ini saya harus kepada anak-anak itu dengan cara saya membuat tabel, papan, anak-anak nyari kemudian isi, kemudian anak-anak saya suruh gambar, bagian-bagian apa umuran, kemudian jadi tidak. Ayo kita ini coba meminimalisir penggunaan untuk soal pilihan kita kurangi pilihan sudah apa ya? Ya udah biasanya kita sudah pakai yang lain untuk soal itu banyak sekali yaitu tadi atau misalkan membuat mind mapping peta pikiran misalkan kotak yang pertama macam-macam makhluk hidup nanti turun menjadi 3 kotak manusia hewan tumbuhan kemudian bernapas dengan apa nah itu coba ayo kita ini jangan tergantung dengan pilihan